Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita Anggraini dengan NIM 332500022. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas analisis bahasa terhadap pidato salah satu tokoh nasional dan politik Indonesia, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Pidato yang saya analisis berjudul Pidato Presiden Jokowi pada IKN, Sejarah Baru Peradaban Indonesia Baru, yang disampaikan pada tanggal 18 Oktober 2022. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk menguji apakah gaya kebahasaan, pilihan kata, dan struktur kalimat yang digunakan dalam pidato berdurasi 13 menit 46 detik ini telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mari kita simak pembahasannya. Pertama, mari kita tinjau dari segi struktur kalimat. Pada awal pidato, tepatnya di menit ke-6, Presiden menggunakan teknik repetisi atau pengulangan kata untuk memberikan penekanan. Beliau menyatakan, bukan sekedar memindah gedung kementerian, bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden, bukan itu. Adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian, bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden, bukan itu. Secara kaidah kebahasaan formal, penggunaan repetisi bukan itu yang diulang beberapa kali merupakan bentuk gaya bahasa retoris untuk meyakinkan pendengar. Namun, dari segi efektivitas kalimat baku, struktur ini cenderung bersifat lisan dan persuasif, bukan struktur kalimat ilmiah murni. Selain itu, terdapat pengguna kata sekedar pada menit tersebut. Bukan sekedar Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata yang baku adalah sekadar menggunakan huruf A, bukan E. Kedua, mengenai penggunaan istilah asing dan padanan katanya, dalam pidato ini, Presiden banyak menggunakan istilah asing seperti mindset pada menit 59, mindset baru, renewable energy pada menit 7:49 detik, renewable energy, dan showcase pada menit 8:22 detik. showcase. Jika merujuk pada kaidah bahasa Indonesia yang mengutamakan pengindonesiaan istilah asing, kata-kata tersebut sebenarnya memiliki padanan baku, seperti mindset menjadi pola pikir, renewable energy menjadi energi terbarukan, dan showcase menjadi wadah pameran atau peraga. Namun, mengingat audiens dalam forum tersebut juga melibatkan investor dan dunia usaha, penggunaan istilah-istilah ini berfungsi sebagai kode bahasa atau code switching untuk mempermudah pemahaman konteks ekonomi modern. Ketiga, terdapat analisis pada penggunaan konjungsi antar kalimat. Pada menit 3:29 detik, Presiden menggunakan kata tapi di awal kalimat. Tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa. Tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. Menurut kaidah tata bahasa baku, bahasa Indonesia, kata tapi atau tetapi adalah konjungsi koordinatif yang berfungsi menghubungkan klausa di dalam satu kalimat. Sehingga, kurang tepat jika diletakkan di awal kalimat baru sebagai konjungsi antar kalimat. Kata yang lebih tepat dan baku untuk mengawali kalimat tersebut adalah namun, atau meskipun demikian. Sebagai kesimpulan, pidato Presiden Joko Widodo mengenai IKN ini secara garis besar sudah komunikatif dan sangat baik dalam menyampaikan pesan fungsionalnya kepada masyarakat serta investor. Namun, jika ditinjau secara ketat berdasarkan kaidah kebahasaan Indonesia baku atau KBBI dan UEP, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian formal. Hal ini meliputi penggunaan kata tidak baku seperti sekedar, penempatan konjungsi tetapi di awal kalimat,
serta tingginya intensitas penggunaan istilah asing tanpa padanan bahasa Indonesia langsung. Hal ini wajar terjadi karena pidato langsung seringkali mengadopsi gaya bahasa lisan yang semi formal agar terkesan lebih luwes dan persuasif. Demikian, video analisis bahasa ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Link video asli pidato ini telah saya sertakan di kolom deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.